Pada kesempatan ini disampaikan contoh soal tentang bagaimana menerapkan konsep potensial untuk menggali informasi suatu sistem elektromagnetik. Kemudian juga menerapkan fungsi tolok untuk melakukan transformasi potensial. Adapun contoh soal ini untuk menunjukkan bagaimana mengerjakan soal agar memenuhi indikator capaian pembelajaran, yaitu dapat menerapkan konsep prinsip hukum dasar kelistrikan untuk menyusun model matematis dalam menyelesaikan permasalahan sistem elektrodinamis, dapat menyelesaikan model matematis yang disusunnya, dan dapat memberikan komentar kritis atau kesimpulan terhadap model yang disusun dan penyelesaiannya. Permasalahannya adalah bagaimana menentukan medan listrik dan medan magnet, serta sebaran muatan listrik dan arus listrik terkait dengan vektor potensial ini, dan bagaimana menggunakan tolok ukur ini untuk melakukan transformasi potensial skalar dan potensial vektor. Sebagai langkah awal adalah mengidentifikasi besaran-besaran yang diketahui, itu antara lain potensial skalar, potensial vektor, dan fungsi tolok ukur lambda. Kemudian mengidentifikasi besaran-besaran yang ditanyakan, antara lain medan listrik, medan magnet, rapat arus, dan rapat muatan, serta potensial skalar dan potensial vektor. Yang pertama kita petakan medan listrik. Di sini digunakan relasi medan dan potensial ini sebagai model penyelesaian yang dipilih. Kemudian di sini secara kualitatif, karena kita mengetahui bahwa ini besarannya adalah 0, maka gradien ini juga 0. Kemudian di sini kita lakukan operasi diferensial terhadap fungsi A. Kemudian untuk memetakan medan magnet, ini kita gunakan relasi medan dan potensial ini sebagai model penyelesaian. Kemudian langkah penyelesaiannya adalah, ini karena vektor potensial ini memiliki simetri bola, maka kita pilih operator rotasi ini dalam koordinat bola. Sehingga kalau kita lakukan operasi ini, karena A ini hanya memiliki komponen ke arah R, maka kita tahu bahwa komponen ke arah yang lain 0. Dan juga di sini kita tinggal memiliki ini, karena ini turunannya adalah ke arah V dan ke arah theta, AR-nya. Karena AR ini tidak memiliki variabel V dan theta, maka ini diferensialnya juga 0, sehingga di sini rotasinya 0. Ini bisa kita beri penjelasan secara kualitatif, jadi tidak perlu menjabarkan secara analitik. Kemudian untuk menentukan rho, kita gunakan persamaan Maxwell 1 sebagai model penyelesaian. Ini adalah langkah penyelesaiannya, sehingga karena kita tahu dari fungsi delta Dirac bahwa divergensi ini sama dengan ini, maka ini kita dapatkan bahwa rho sama dengan G sama dengan rho dinyatakan dalam fungsi delta Dirac seperti ini. Demikian juga untuk menentukan arus listrik, kita gunakan persamaan Maxwell 4 ini sebagai model. Karena di sini rotasi B sama dengan 0 dan E tidak gayut pada waktu, jadi ini E-nya ini tidak gayut kepada waktu, sehingga di sini diferensialnya adalah 0, sehingga J sama dengan 0. Transformasi potensial skalar dilakukan dengan relasi ini. Nah, ini adalah langkah penyelesaiannya. Demikian juga untuk transformasi vektor potensial, ini kita gunakan relasi ini. Nah, di sini perlu kita jelaskan bagaimana gradien dari lambda. Karena lambda itu memiliki simetri bola, maka di sini kita gunakan operator gradien di dalam koordinat bola. Nah, sehingga di sini juga secara kualitatif bisa kita jelaskan, karena lambda merupakan fungsi R, sehingga diferensial terhadap theta dan diferensial terhadap V sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan A aksen itu seperti ini langkah penyelesaiannya. Nah, kemudian yang terakhir ini, jadi kita sudah mendapatkan nilai-nilai ini, maka di sini kita perlu membuat interpretasi apa artinya. Jadi dari nilai V ini menunjukkan bahwa potensial skalar dan potensial vektor tersebut
merupakan peta potensial dari sebuah muatan yang berada di pusat koordinat. Hal ini dipertegas dengan rho ini. Ini merupakan interpretasi terhadap penyelesaian yang kita dapatkan ini. Demikian uraian singkat bagaimana kita menyelesaikan soal untuk memenuhi indikator pembelajaran yang harus dicapai.